Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata bahwa Demokrat berpeluang merapat ke koalisi Gerindra jika AHY tak dipilih Anies jadi cawapres. Ada apa begitu? Seolah-olah Partai Demokrat kebingungan hari ini begitu ya, dengan adanya bermanuver terus kemudian survei-survei yang ada begitu. Saya kira di koalisi perubahan yang mau menang mau kalah terserah begitu kan. Mau soal bukan siapa cawapresnya begitu kan. Karena kita itu membangun bangsa bersama-sama begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau masih Partai Demokrat hitung-hitungan seperti itu begitu, bagaimana jadinya begitu ya. Ini bahkan berpeluang akan kepada Pak Prabowo. Katanya begitu ya. Tetapi saya rasa bahwa politik kita kan dinamis, kepada siapapun terserah begitu ya. Ini dari Kompas begitu. Ini sangat menarik sekali. Mari kita baca ya bersama-sama begitu ya ini. Partai Demokrat diprediksi ya hengkang ya dari koalisi perubahan untuk persatuan. Katanya begitu ya. Ya kalau memang dia keluar misalnya, apa sih sebenarnya yang terjadi selama ini begitu ya. Mari kita baca ini ya dari dari Kompas begitu ya. Tetapi kalau memang keluar, ya jelas Anies Baswedan tidak lagi menjadi presiden begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ya ini selanjutnya Demokrat dinilai berpeluang gabung dengan koalisi kebangkitan ya Indonesia Raya yang digagas oleh Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa PKB untuk mengusung Prabowo Subianto. Siapa ya yang menjadi cawapres mereka begitu? Kalau Caimin jelas ya karena sudah berkomitmen dari awal. Kalau Pak AHY ya kemungkinan besar Muhaimin akan hengkang di situ begitu ya. Karena lebih memilih AHY begitu kan, bisa saja begitu. AHY dan Demokrat bisa saja bergabung dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo, kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nasakom ya Pratama Ari Junaidi kepada Kompas TV. Bahkan memang jika bergabung dengan poros Gerindra belum tentu juga AHY dipilih jadi cawapres Prabowo. Namun setidaknya dengan elektabilitas yang besar ya potensi kemenangan Prabowo jauh lebih menang ketimbang Anies Baswedan. Ya, ini kan spekulasi begitu, tergantung rakyat begitu ya. Di 2019 aja ya diprediksi Prabowo menang begitu, bahkan di lembaga-lembaga survei ya sebagian besar memenangkan Pak Prabowo, tapi tahu-taunya Pak Jokowi yang menang di situ begitu. Artinya apa? Artinya kan masih belum tentu, dinamis begitu ya. Bahkan dengan demikian keuntungan politik yang ditawarkan kubu Gerindra lebih menjanjikan dibandingkan koalisi perubahan yang digagas Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kata siapa begitu ya? Ya pada hakikatnya lihat saja perkembangan dari waktu ke waktu bisa menunjukkan bahwa eksistensi keberhasilan Anies Baswedan misalnya bisa saja itu memenangkan begitu. Tergantung wakilnya siapa nanti begitu kan. Tetapi saya rasa pernah mendengar bahwa wakilnya bukan AHY. Katanya begitu ya. Tetapi saya rasa kalau bukan AHY kan saatnya kita membangun bersama-sama di situ begitu. Artinya ya ngapain kita harus orang yang tidak punya elektabilitas begitu kan. Tetapi yang namanya oposisi dengan oposisi kan pasti ada sesuatu yang minusnya luar biasa di situ begitu ya. Dampak negatifnya di situ luar biasa begitu ya. Kalaupun tidak jadi cawapres dari Prabowo, tentu ya berhargain ya politik dari Gerindra akan jauh lebih baik Nasdem ya yang sering menyepelekan Partai Demokrat, ujar Ari. Ari pun menilai ya desakan Demokrat terhadap koalisi perubahan untuk mempercepat deklarasi ya cawapres Anies bermuatan politis. Upaya itu didukung sebagai ancang-ancang Demokrat hengkang dari koalisi seandainya Anies tak menunjuk AHY sebagai calon RI. Wah, ngancamnya luar biasa ternyata begitu ya. Tetapi kalau kita berpikir secara demokrasi modern tanpa hitung-hitungan apapun, yang penting membangun bangsa dan negara di koalisi perubahan, ya setidaknya kan ngapain kita hengkang dari situ begitu ya. Mending berjuang bersama-sama di situ begitu. Saya rasa tidak mungkin Partai Demokrat itu keluar begitu. Ya yang namanya dinamis kan, politik dinamis ya bisa saja begitu. Jika deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, maka Demokrat masih punya cukup waktu untuk mencari koalisi baru untuk berlabuh yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang koalisi perubahan. Artinya apa? Artinya kalau AHY tidak dipilih menjadi cawapresnya Anies Baswedan, maka kemudian dia akan hengkang keluar begitu ya. Artinya Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Akankah itu terjadi begitu ya? Itu kan yang menjadi pertanyaan awal begitu.
Saya kira ya yang namanya politik itu kan dinamis begitu, tidak menentu begitu ya. Bahkan ya Demokrat ya diyakini punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan yang matang apabila ya apakah tetap bertahan di poros koalisi perubahan atau bermanuver di tengah-tengah merosotnya elektabilitas Anies Baswedan. Kita lihat saja begitu ya. Kalau dengan yang ditawarkan yang lainnya apakah lebih menjanjikan begitu ya? Bagaimana kalau seumpama tidak menjadi wakil juga begitu? Bagaimana jadinya begitu ya? Saya rasa inilah perkembangan politik kita begitu. Jadi bermanuver sana sini ke PDIP misalnya, tawar menawar. Tetapi kalau bukan AHY yang dipilih sama aja begitu ya. Apalagi kepada partai Gerindra begitu kan. Ya, yang bermanuver itu bisa saja itu terjadi kepada siapapun. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ya ibarat dari perdagangan saham, Demokrat harus mengambil langkah cepat ya. Apakah akan melepas saham di tengah harga saham yang semakin merosot ya, ataukah tetap bertahan memiliki saham walaupun nantinya berpotensi mendatangkan kerugian ya. Ini artinya hitung-hitungannya seperti itu, kerugian besar ya. Yang namanya partai politik itu ya ada kerugian, ada yang diuntungkan begitu ya, tetapi tergantung dari masyarakat siapa yang harus kita pilih begitu kan. Kalau Partai Demokrat keluar itu sangat disayangkan sekali dan bahkan orang akan mengecap bahwa Partai Demokrat itu loncat sana loncat sini demi sebuah jabatan begitu. Ya buktikan saja nanti begitu kan. Dalam artian apa ya, yang namanya demokrasi sah-sah aja sebenarnya begitu. Ari melanjutkan Demokrat memang terkesan masih belum maksimal dalam mendukung Anies. Ketimbang Anies ya, Partai Mercy itu dinilai masih lebih banyak menjual AHY. Ini terbukti dari banyaknya baliho-baliho yang mempromosikan AHY di berbagai daerah ketimbang memasarkan Anies Baswedan. Betul ya. Tetapi baliho-balihonya Anies Baswedan sekarang sulit begitu. Bahkan ya kalau di Madura saya rasa tidak ada bersama dengan Anies Baswedan begitu. Saya belum menemukan itu begitu ya. Yang banyak itu adalah PKS dengan Nasdem begitu ya. Ada apa begitu ya, bisa saja itu berbalik arah begitu. Bahkan ini terbukti dari banyaknya baliho. Demokrat ya terkesan ambigu antara malu-malu menjual Anies tapi terus menjalankan AHY di setiap kesempatan. Tutur ya dosen Universitas Indonesia itu. Sebagaimana diketahui Demokrat mendesak koalisi perubahan untuk persatuan agar segera mendeklarasikan cawapres Anies setidaknya Juni di 2023. Kalau utamanya lalu kemudian ya hanya yang disodorkan itu cawapres AHY, ngapain kita berkoalisi dari dulu begitu ya? Kalau sana sini lebih baik bergabung koalisi pemerintah begitu kan, lebih nikmat, lebih terjamin begitu ya. Bahkan seperti Pak Prabowo begitu kan ya, lebih menjabat punya jabatan seperti itu kan, seperti itu logikanya begitu. Kenapa Partai Demokrat tidak berpikir seperti itu begitu? Kok hanya berpikir daerah sekarang? Kan begitu logika kita begitu. Bahkan elektabilitas Anies yang terus menurun dinilai sebagai akibat dari belum diumumkannya nama cawapres. Selain itu, menurut Demokrat ya, hari pemungutan suara pemilu di 2024 kian dekat. Namun demikian gagasan tersebut ditolak Nasdem sesama anggota koalisi perubahan. Partai Surya Besutan Surya Paloh itu meminta Demokrat tak menekan-nekan soal deklarasi cawapres. Bahkan ya dia mengatakan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ali mengingatkan salah satu poin piagam kerjasama pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan memberi mandat kepada Anies Baswedan selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai 5 kriteria yang ditentukan. Bahkan bersama dengan itu Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang dinilai tak konsisten. Di satu sisi Demokrat mendesak percepatan deklarasi pencapresan. Namun di sisi lain Partai Bintang Mercy tersebut tak akan pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya. Ali bahkan menuding desakan ini sebagai ancaman Demokrat yang hendak hengkang dari koalisi perubahan jika AHY tak dipilih menjadi calon pendamping Anies Baswedan. Sebenarnya berterus terang saja kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur bilang saja begitu ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Tapi saya rasa dari perkembangan dari waktu ke waktu saya lihat bahwa ya memang benar juga begitu ya. Apakah yang lain suka kepada Pak AHY begitu kan? Sedangkan ya bermanuver sana sini kan sudah jelas dilakukan di situ begitu. Wallahu alam. Seperti apa kita tunggu saja deklarasi cawapres Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast saya ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.